Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya mengatasi situasi sulit dalam hidup saya. Mudah-mudahan sharing pengalaman ini bisa menjadi cermin bagi Anda yang mungkin sedang mengalami peristiwa terendah dalam hidup atau peristiwa yang sulit. Peristiwanya kurang lebih saya mengalaminya tahun 2016, bulan Juli, ketika saya memeriksa ke dokter dan melihat apa yang terjadi, benjolan di sebelah kiri, di bawah rahang saya ini. Dan sesudah periksa sini sana, periksa dengan dokter yang ahli, kemudian dikatakan kemungkinan itu adalah kanker. Dan ketika dilihat, perlu dilihat lagi lebih dalam, mungkin itu adalah penyebaran. Dan kemungkinan besar kita cari di nasofaring. Dan ketika diperiksa, diambil, dilihat, belum diambil ya, belum dibiopsi, dilihat memang ada pembesaran. Jadi kemungkinan besar adalah kanker nasofaring. Nah, sesudah mendapatkan berita itu, hidup saya seperti hancur. Saya mengalami situasi yang sangat sulit, sangat berat. Karena ini masalah hidup dan mati. Dan dokter mengatakan kemungkinan ini sudah penyebaran dan mungkin berarti stage-nya, tahapnya sudah kalau tidak 3 ya lebih dari 3. Maka berita itu sungguh membuat saya merasa down. Dunia saya seperti hancur. Saya yang baru saja merasa sehat sekali dan bisa kesana kemari menjalankan tugas dengan baik. Saya harus menyerahkan tugas-tugas saya kepada orang lain dan fokus pada pengobatan. Lalu saya mengalami kesulitan besar untuk itu. Setiap hari saya mulai mempertanyakan, kenapa semuanya ini terjadi? Dan begitu cepat berubah. Apa yang saya sukai menjadi sesuatu yang membuat saya justru merasa sakit di dasar hati saya. Bahkan melihat anak-anak muda lari, berolahraga, itu membuat saya sedih. Karena dia begitu sehat, begitu kuat. Dan saya mempunyai sesuatu yang mengancam kesehatan saya, bahkan mengancam kemungkinan jiwa saya. Dan kemudian saya berdoa dan berdoa, hati tidak tenang. Sesudah mengalami pergulatan begitu banyak, dan ini yang ingin saya bagikan. Saya mempunyai kekuatan lebih. Yang pertama, kekuatan saya justru dari firman Tuhan. Sebuah hukum alam yang memang sudah tertulis di dalam kitab Pengkhotbah. Dan hukum alam ini, hukum kodrati ini pasti dari Allah sendiri yang ditanamkan pada setiap kodrat. Dan ini berlaku selama-lamanya. Pengkhotbah mengatakan tidak ada yang baru di dunia ini. Semua ada waktunya. Dan segala-galanya akan berlalu. Itu yang kemudian memberi perspektif kepada saya. Oke, saya mengalami didiagnosa bahwa saya mengalami kanker nasofaring. Mungkin tahapnya sudah mulai tinggi. Tetapi saya merasa ini pun akan berlalu. Dan itu memberi perspektif kepada saya. Bagaimana berlalunya, pasti akan berlalu. Saya tidak tahu, tetapi pasti akan berlalu. Dan itu memberi perspektif, memberi cakrawala kepada saya. Dan kalau ini akan berlalu, maka saya tidak perlu terlalu melekat pada peristiwa itu. Dan itu yang menolong saya pertama kali. Tetap berpegang pada perspektif yang lebih luas. Karena ini akan berlalu, ya berarti nanti saya tidak akan mengalami ini. Apapun itu, tapi akan berlalu. Dan karena itu tidak perlu melekat. Dan itu menolong saya. Tetapi tentu tidak semudah itu. Karena mungkin di pikiran kita tahu
Di dalam pengertian kita tahu, tapi tetap ada perasaan yang berat di dalam hati. Nah, ini yang kedua. Langkah yang kedua kemudian saya berusaha melakukan 3 hal konkret setiap hari. 3 hal konkret yang memang saya mau, yang bisa menggerakkan saya untuk melakukannya. Dan seringkali itu sederhana sekali. Hari ini saya mau bangun dan mau mandi air hangat. Itu yang saya lakukan. Dan itu membawa saya keluar dari pikiran saya, dari diri saya. Saya tidak mau terus-menerus berbaring dan mulai memikirkan penyakit saya. Tidak, saya mau menikmati mandi air hangat dan itu menyenangkan. Yang kedua, saya hari ini mau menelpon teman saya, bercerita apa saja. Dan itu saya lakukan. Dan saya tidak kemudian untuk sementara lupa terhadap penyakit saya. Rupanya itu bisa menarik saya kepada perasaan menjadi lebih baik. Dan itu bisa melepaskan kelekatan saya pada peristiwa itu. Selain yakin bahwa peristiwa ini akan berlalu, saya juga akan melakukan sesuatu yang konkret. Dan saya lakukan itu setiap hari. Bahkan saya mulai menyiapkan kamar saya. Karena saya berpikir nanti mungkin saya akan mengalami kemoterapi dan saya akan tinggal di kamar. Maka kamar saya siapkan dengan sound system yang baik. Laptop saya atur, speaker saya atur, dan nanti saya akan mendengarkan musik-musik yang sungguh bisa membesarkan hati saya. Nah, melakukan itu saja membuat saya senang. Dan itu menolong saya mengatasi situasi sulit yang saya hadapi. Jadi menjaga perspektif bahwa ini akan berlalu dari firman Tuhan, pengkhotbah, kemudian melakukan hal-hal konkret yang sederhana tetapi bisa mendorong dan menarik saya keluar dari kemelekatan pada situasi itu. Itu yang saya lakukan. Kemudian yang ketiga, belajar sesuatu yang baru. Ini menarik sekali. Dan ini pengalaman saya. Karena kemudian ketika saya berpikir terus tentang penyakit, saya menjadi stres dan mendekati depresi. Lalu saya tidak mau. Dan apa yang harus saya lakukan? Saya belajar sesuatu yang baru. Saya bisa main gitar, tapi cuman genjreng-genjreng saja, pakai open chord. Nah, lalu saya kemudian, saya mau belajar saja, kesempatan belajar melodi gitar. Maka saya belajar melodi gitar. Wah, saya malah tertarik dan mulai asyik itu belajar melodi gitar. Dan mulai lupa sedikit-sedikit tentang beban penyakit yang sedang saya alami. Belajar sesuatu yang baru. Nantinya bagaimana tidak usah dipikirkan. Dan yang keempat, tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Yang saya syukuri adalah pada waktu itu, tahun 2016 adalah, itu berarti 5 tahun yang lalu. Atau ya, saya kira 5 tahun yang lalu, benar. 5 tahun yang lalu, 2021. Yang saya syukuri adalah saya sudah menjadi imam 20 tahun. Dan saya berarti sudah membaptis banyak orang, saya sudah merayakan Ekaristi berkali-kali, saya sudah memberkati banyak perkawinan, saya sudah menemani banyak orang dalam kesulitan, dan kemudian saya merasa saya sudah cukup dan bersyukur. Seandainya kalau saya harus pergi, sudah cukup. Bersyukur, mensyukuri yang sudah terjadi. Mensyukuri kasih Allah yang sudah sedemikian besar. Dan ternyata itu juga yang menolong, membesarkan hati. Saya melakukan kemudian lebih ringan setiap hari. 3 hal yang ingin saya lakukan. Dan kemudian saya kemudian bisa menantang diri saya sendiri. Yang mengalami situasi seperti ini bukan hanya saya. Nah, selama ini saya sudah dilatih untuk menjadi kuat. Bagaimana saya menantang diri saya sendiri? Bagaimana saya bisa menghadapi situasi ini dengan kekuatan yang lebih besar? Dan itulah yang kemudian membuat saya berani fight. Menghadapi pemeriksaan-pemeriksaan dengan siap dan kemudian tetap berdoa, tetap bersyukur, tetap melatih melodi gitar meskipun tidak maju-maju, tapi lumayan ada kemajuan. Tetap melakukan hal-hal konkret setiap hari, menjaga perspektif, dan menjalaninya dengan penuh
semangat. Karena merasa sudah cukup juga. Dan yakin bahwa ini pun akan berlalu. Dan puji Tuhan, ketika dibiopsi, menunggu biopsi dengan penuh harapan, syukur, dan keyakinan iman, saya akan melaluinya. Dan saya sudah siap untuk menjalani apapun yang akan dikatakan dokter. Ternyata dokter mengatakan, Romo, ternyata sesudah dibiopsi itu bukan kanker. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersukacita dan yakin bahwa dalam menghadapi situasi yang paling penting justru perspektif yang jelas. Tidak kehilangan perspektif. Dan apapun yang terjadi, baik dalam situasi baik, dalam situasi tidak baik, yang paling utama adalah melatih mental kita untuk makin kuat. Bahwa segalanya akan berlalu. Ketika relasi kita sedang bagus-bagusnya, sedang wah luar biasa indah, tetap jangan melekat. Latih mental kita. Suatu ketika mungkin relasi itu akan berubah. Badan lagi sehat, ada six pack, mungkin saya tidak punya. Tetap ingat bahwa itu pun akan berlalu. Yang penting melatih pikiran kita, kekuatan pikiran kita. Supaya ketika itu berlalu saya tetap kuat. Karena suatu ketika pasti akan tua juga. Sekarang sehat pun kita tidak tahu. Suatu ketika akan sakit juga. Dan ketika mengalami situasi down, situasi buruk dalam hidup, tetap melatih pikiran kita. Ini pun akan berlalu. Dan pikiran kita mempunyai pemikiran yang kuat, mental yang baja. Dan kita akan berhasil, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Kita bisa melaluinya dengan penuh syukur, tetap melakukan kebaikan, dan dengan mental yang kuat. Dan itu yang penting. Dalam baik maupun buruk, kita melatih mental kita melatih iman kita. Dan tetap menjaga perspektif, terutama dari firman Tuhan. Tidak boleh kita melekat dalam apapun juga. Dalam peristiwa yang baik, jangan melekat terlalu dalam. Karena mungkin suatu ketika situasi akan berubah. Ini pun akan berlalu. Juga sebaliknya, dalam situasi derita, situasi gelap, situasi jatuh, jangan juga melekat di situ. Ini pun akan berlalu. Kita hanya boleh melekat pada satu hal, pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak akan berlalu. Bumi akan berlalu, langit akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Kita boleh melekat hanya satu hal saja, dan firman itu adalah Yesus. Tinggallah padaku. Seperti ranting melekat pada pokok anggur. Hanya boleh di situ melekat. Kita tidak boleh melekat pada keindahan, kebaikan, kemesraan. Tidak boleh juga melekat pada kesedihan, derita, karena semuanya akan berlalu. Tetapi kasih Allah, kasih Yesus tidak akan berlalu. Melekatlah kepada Yesus seperti ranting melekat pada pokok anggur. Namun ingat prinsip ini, dalam usaha itu pun kita tetap harus handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.